Gimana rapot kalian? Celo dapat ranking 1 lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Mah. Nih. Lihat, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko. Koko pasti abis diomelin sama Mama. Astaga, Elliot, kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru, biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama Papa nggak adil, padahal Celo yang dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Celo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Adat sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Celo sadar nggak? Celo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Elliot bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Juliet, lo kalau disuruh milih, punya uang sebanyak 30 juta atau punya bestie sebanyak 30 juta orang? Gampang, 30 juta bestie lah. Hah, kenapa? 30 juta loh, instan loh, langsung. Nih ya, gue tinggal minta 5.000. Dan karena mereka semua bestie gue, mereka bakal kumpulin tuh satu persatu masing-masing orang 5.000 buat kasih ke gue. Lagian juga cuma 5.000 doang. Tapi lo tebak, sekarang duit gue ada berapa? 5.000 dikali 30 juta 150 M weh. Terus, kalau gue mau nyalon nih jadi presiden, gue itu udah punya 30 juta suara secara cuma-cuma. Ya juga ya, udah pasti auto menang weh, pendukung lo banyak begitu. Kalau gue buka usaha seblak, juga pasti laris manis laku keras. Kenapa? Ya iyalah, karena gue udah punya 30 juta pelanggan. Wah, asli, kok bisa kepikiran? Belum selesai sampai sana dong. Kalau gue jualin tuh seblak, untung 1.000 aja per bungkus. Dan tinggal suruh 30 juta bestie gue buat beli dagangan gue tiap hari. Bentar. Gila, berarti satu hari cuma 30 miliar. Gue kaya nih bos, senggol dong. Wow, amazing. Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak keluarga? 8 juta kali ya, soalnya aku nggak bisa nggak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2? 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan rawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta nggak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Mateng. 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang. 96 juta. Totalin 7 tahun. 150 juta sebulan. 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Lu masih berani bilang aku gak kerja? Cholera, Freddy Faber. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi. Jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ce. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata,
Aku langsung kaku karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku dengar, Yang ini Mayam, tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, Matang, dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah, tapi mereka bilang mungkin aku cuma mimpi buruk. Terus aku disuruh tidur lagi. Astaga. Besok paginya kita turun buat cari sarapan. Terus ibu yang jaga warung nanya, kalian nginep di mana? Temanku jawab, kita nginep di villa Kak. Terus? Muka ibunya langsung berubah pucet. Terus dia bilang, kok kalian berani sih nginep di sana? Katanya dulu di villa itu pernah ada tragedi. Anak perempuan jatuh dari jendela balkon lantai 2. Dan arwahnya masih gentayangan di sana sampai sekarang. Hah, jadi jangan bilang yang kemarin. Itu bukan mimpi, Ceh. Aku tahu loh, kakak cuma pula-pula bobo aja kan. Kau banyak ikut campur santet kau. Coba. Ini Serena kalau bawa ke UKS sekolah kita, aku nggak yakin juga sih. Hei, sudahlah, panggil dokter pribadi keluarga aku aja ya. Nah, nggak dari tadi kak kok begitu. Bentar, aku telepon papaku dulu. Halo, Pak. Bisa bawa rumah sakit ke sekolah nggak? Hah? Rumah sakit tuh mau ke sekolah gimana ceritanya, Mon? Bukan aku, temanku yang sakit. Rumah sakitnya ada dokternya ya, Pak? Ya iyalah. Aduh, rumah sakit gak ada dokternya, jadi rumah apa lah? Iya, yang lengkap. Hah? Oh, kamar mayat nggak usah, Pak. Oke, Pak, ditunggu. Ini dok, tolong diperiksa, teman saya muntah darah. Waduh, ini Iya, luka dalam kan dok? Ini teman saya masih muda lagi. LCD-nya ini yang kena. Ente kadang-kadang ente. Diam dulu. Gak apa-apa ini. Coba minum obat dulu. Enggak usah. Teh hangat aja. Minum obatnya dulu, biar nggak sekarat. Enggak, teh aja. Nih, teh. Bah, gercepnya juga, bah. Nah, udah kan? Sekarang minum obatnya. Udah, sembuh aku. Lah, Mana anak tadi tuh, ha? Berani-beraninya ngajak bertumbuh memang. Jadi obatnya es teh aja. Oke, catat. Es teh ternyata bisa menyembuhkan luka dalam sampai muntah darah. Ini Pak dokternya kenapa ikutan nggak normal juga ini? Juliet, kamu gak ngidam apa gitu? Ada sih. Kamu mau apa? Bilang sama bapak. Semua yang kamu mau, papa beliin. Pengen Let's Now joget. Nggak mau. Juliet, Semangat sayang. Bella. Anak-anak, ini ada cemilan buat kalian, bagi-bagi ya. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Satu buat Koko. Satu buat Cello. Adil ya. bentar. Kok punya cello lebih kecil? Satu buat cello. Satu buat Koko. Satu buat cello. Satu buat Koko. Satu buat cello. Satu buat Koko. Sisa satu. Hah? Kita sweet. Oke. Gunting, batu. Kertas. Ya, Yes, cello menang. Deh. ini kita bagi 2 rata ya. Tunggu dulu. Coba kita timbang dulu. Tuh kan, punya Koko lebih berat. Terakhir minuman ya. Mereka lagi ngapain sih? Mama. Ada, bikin jantungan aja. Mama ngapain, Mah? Rapiin kamar kamu. Nggak usah, Mama, nggak usah, biarin aja, biarin. Biarin apaan? Kamar kamu udah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi. Ini kamu stok tisu ya? Taruh di meja makan aja ya. Jangan, Mak, aku... Emang kamu pakai? Buat apaan? Aku pakai buat lap ingus. Ingus? Sejak kapan kamu lap ingus pakai tisu? Biasanya kan memper di belahan ketek. Biarin aku aja, Mak. Alah, percuma. Dirapin kamu malah tambah kotor. Kamu buang tisu sembarangan banget deh. Ini di bawah kasur juga. Astaga, kakak. Kamu ngoleksi tisu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Jorok banget sih jadi orang. Mana bau lagi? Bau ikan asin. Iya mak, kagak diulang, kagak bakal jorok lagi, bener. Udah tuh rapi. Kalau udah rapi gini kan enak. Yang enak tuh kamu bukan mama. Iya mak, iya, makasih ya mama. Mama cuma mau pesen satu hal aja sama kakak. Tuhan maha melihat. Mama juga ngelihat tuh kan ada CCTV.